mulai bahasan pertama tentang tekanan pada zat padat. Perhatikan dua jenis sepatu berikut ini. Satu sepatu bot, yang kedua sepatu hak tinggi. Bila berjalan di permukaan berlumpur, jenis sepatu mana yang lebih baik? Sepatu bot, iya, pasti. Mengapa? Karena kalau kita bisa bayangkan kalau kita gunakan sepatu hak tinggi seperti ini di jalan atau di permukaan tanah berlumpur, bisa jadi bagian yang runcing ini akan menancap di tanah sehingga menyulitkan kita untuk melangkah. Nah, demikian pula pada contoh berikut ini. Dua buah paku A dan B. Paku yang A ini diletakkan bagian runcingnya di bawah, sedangkan paku B diletakkan dalam posisi terbalik. Bila kedua paku ini dipukulkan dengan gaya yang sama ke permukaan sebuah papan, kira-kira paku mana yang lebih mudah menembus atau menancap? Ya, pasti paku A akan lebih mudah menancap ketimbang paku B. Mengapa demikian? Kita lihat berikut ini. Dari definisi tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya tekan dibagi dengan luas bidang tekan. Atau dalam persamaan matematiknya, tekanan dirumuskan P tekanan sama dengan F gaya tekan dibagi dengan A luas bidang tekan. P tekanan satuannya dalam sistem internasional adalah Newton per meter persegi, yang biasa dikenal sebagai satuan Pascal, disingkat PA. F-nya gaya tekan atau berat benda, satuannya Newton. Sedangkan A, luas bidang tekan, satuannya adalah meter persegi. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa makin besar gaya F, gaya tekan, maka tekanan akan makin besar. Kita bisa mengatakan bahwa tekanan sebanding dengan F. Jadi, jika F makin besar, maka tekanan pun akan makin besar. Sebaliknya, tekanan P berbanding terbalik dengan A. Artinya, makin besar A, tekanan justru makin kecil. Itulah yang terjadi pada dua contoh sebelumnya. Pada bagian yang runcing, baik paku maupun sepatu hak tinggi, luas permukaan bidang tekannya sangat kecil, sehingga tekanan yang muncul lebih besar atau sangat besar. Kita juga bisa melakukan percobaan kecil seperti ini. Ambil sebatang korek api yang masih lengkap dengan bulatannya. Jepit di antara kedua jari, jari telunjuk dan ibu jari. Bagian yang ada bulatannya di jari telunjuk, sedangkan yang tidak ada bulatannya di jempol atau ibu jari. Nah, ketika kita tekan dengan kuat kedua ujung pentul korek api ini, akan mendapatkan gaya tekan yang sama. Tetapi efek atau akibat yang dirasakan pada kedua bagian tangan kita ini berbeda. Pada bagian ibu jari yang tidak terdapat bulatan pentul korek api, ini akan terasa lebih sakit. Atau bila kita lepaskan, akan terlihat di sini ada bekas yang lebih dalam ketimbang pada bagian yang ada bulatannya. Apa demikian? Karena pada bagian yang ada bulatannya, luas bidang tekannya lebih besar, sehingga tekanannya lebih kecil. Berikut kita lihat contoh soal hitungan. Contoh pertama, balok seberat 600 Newton diletakkan di lantai seperti pada gambar ini. Diminta hitung besar tekanan balok terhadap lantai. Nah, kita lihat berat balok atau F-nya adalah 600 Newton. Kemudian luas bidang tekan adalah bagian balok yang menyentuh permukaan lantai, yaitu bentuknya
persegi panjang. Jadi luasnya adalah 3 meter dikali 1 meter, atau luasnya 3 meter persegi. Sehingga kita bisa selesaikan. Diketahui gaya tekan 600 Newton, luas bidang tekan 3 meter kali 1 meter, jadi 3 meter persegi. Ditanyakan berapa tekanannya. Tekanan adalah gaya tekan dibagi luas bidang tekan, yaitu 600 F-nya gaya tekan dibagi luas bidang tekan 3 meter, sehingga didapat 600 bagi 3 adalah 200 Newton per meter persegi, atau dikenal sebagai 200 Pascal. Demikian, mudah bukan? Contoh kedua, kubus dengan panjang sisi 10 cm diletakkan di atas lantai. Jika berat kubus ini adalah 500 Newton, hitung besar tekanan kubus terhadap lantai. Nah, jelas di sini luas bidang tekannya adalah 10 kali 10, yaitu 100 cm persegi. Sehingga diketahui gaya tekannya atau berat kubus 500 Newton, luas bidang tekannya adalah 100 cm persegi, 10 kali 10. Kemudian yang ditanya berapa tekanannya, kita jawab tekanan adalah gaya tekan dibagi luas bidang tekan, yaitu 500 dibagi 100 cm persegi, sehingga didapat tekanannya adalah 5 Newton per cm persegi. Nah, perhatikan, satuan 5 Newton per cm persegi ini bukan satuan sistem internasional, sehingga seringkali diminta untuk mengubahnya ke dalam satuan Pascal. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Dari satuan Newton per cm persegi diubah menjadi satuan Pascal, cukup dikalikan dengan angka 10.000. Jadi 5 Newton per cm persegi sama dengan 5 kali 10.000 sama dengan 50.000 Pascal. Demikian mudah. Banyak berlatih akan makin mudah. Berikutnya, tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair ini dikenal sebagai tekanan hidrostatik. Hidro artinya air, statik artinya diam. Jadi tekanan hidrostatik adalah tekanan yang ditimbulkan pada air yang tenang atau yang diam. Tekanan hidrostatik sendiri adalah diakibatkan oleh berat zat cair. Jadi tekanan hidrostatik hanya bergantung pada massa jenis zat cair, ketinggian permukaan zat cair, dan gravitasi. Tekanan hidrostatik tidak bergantung pada luas atau sempitnya dasar wadah atau dasar bejana. Perhatikan dua bejana ini, bejana A dan bejana B. Permukaan bejana A lebih luas, dasar bejana A lebih luas daripada dasar bejana B. Tetapi karena kedua bejana ini diisi dengan air yang sama dan ketinggian air pada kedua bejana juga sama, maka tekanan hidrostatik di dasar bejana A akan sama dengan tekanan hidrostatik di dasar bejana B. Mengapa? Karena tekanan hidrostatik tidak bergantung kepada luas atau sempitnya dasar bejana. Kita lihat persamaannya atau rumusnya. Tekanan hidrostatik itu sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali H dikali kedalaman. Ini massa jenis, simbolnya adalah huruf rho. Jadi tekanan hidrostatik sama dengan rho kali G kali H. Tekanan hidrostatik satuannya Pascal, sedangkan massa jenis rho satuannya kilogram per meter kubik, gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan ketinggian permukaan zat cair satuannya m meter. Kita lihat contoh soal pertama. Jika massa jenis air laut adalah 1200 kg per meter kubik dan gravitasi adalah 10 meter per detik kuadrat, hitung besar tekanan hidrostatik pada kedalaman 5 meter. Kita lihat, diketahui di sini dari soal, massa jenis air laut 1200 kg per meter kubik, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat atau per detik kuadrat, kedalamannya adalah 5 meter. Ditanyakan
berapa tekanan hidrostatiknya? Kita jawab, tekanan hidrostatik adalah massa jenis kali gravitasi kali kedalaman atau ketinggian permukaan zat cair, sehingga massa jenis 1200 dikali G10 kali H5 hasilnya adalah 60.000 Pascal. Jadi tekanan hidrostatik pada kedalaman tersebut adalah sebesar 60.000 Pascal. Mudah kan? Ya, pasti. Contoh kedua, ada sebuah bejana seperti ini, diisi air sampai penuh setinggi 2 meter. Ini ada titik A di dasar bejana dan titik B pada jarak 0,8 meter dari dasar bejana. Nah, diminta tentukan besar tekanan hidrostatik di titik A dan titik B jika diketahui gravitasi adalah 10 meter per detik kuadrat dan massa jenis ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita lihat di sini diketahui dari soal G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, dan kedalaman atau ketinggian permukaan air ke titik A sini ke atas ini sebesar 2 meter. Jadi ketinggian titik A adalah 2 meter. Ketinggian titik B, permukaan air pada titik B, ketinggiannya diukur dari atas sampai titik B. Jadi kedalaman titik B adalah 2 meter dikurang 0,8 sama dengan 1,2 meter. Jadi kedalaman titik B adalah 1,2 meter. Nah, dengan demikian kita dapat tekanan hidrostatik di titik A adalah massa jenis kali gravitasi kali kedalaman titik A, yaitu 1000 kali 10 kali 2 meter sama dengan 20.000 Pascal. Sedangkan besar tekanan hidrostatik di titik B adalah massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman titik B, yaitu 1,2 meter. Jadi tekanan hidrostatik di titik B adalah 1000 kali 10 kali 1,2 sama dengan 12.000 Pascal. Oke. Nah, kita beralih sekarang tentang hukum bejana berhubungan. Bejana berhubungan bisa dilihat pada gambar ini adalah bejana yang tabung-tabungnya ini berhubungan satu sama lain. Jika diisikan air atau zat cair pada satu bagian, maka zat cair ini akan mengisi ke seluruh bagian yang lain. Inilah yang disebut sebagai bejana berhubungan. Nah, hukum bejana berhubungan menyatakan bahwa permukaan air dalam suatu wadah selalu mendatar dan sama tinggi. Perhatikan di sini, pada setiap tabung kita lihat ketinggian permukaan zat cair sama tinggi. Begitu juga meskipun misalnya kita beri ganjalan di ujung sini, tetap saja akan berlaku hukum permukaan air selalu mendatar dan sama tinggi. Kita lihat meskipun sudah diganjal, dimiringkan, permukaan airnya kalau diukur ini sama ketinggiannya. Silakan kalau mau dicoba di rumah, silakan dengan menggunakan gelas sederhana seperti ini, diisi air, perhatikan permukaannya rata sama tinggi, dan kemudian berikan ganjalan di sini, diganjal sehingga gelasnya posisi miring. Kemudian lihat, periksa apakah airnya, ketinggian airnya akan berbeda atau tetap sama dan mendatar. Silakan dicoba, dipraktekkan di rumah. Hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku bila ada 3 hal seperti ini, yaitu pada bejana terdapat pipa kapiler, maka tidak berlaku hukum bejana berhubungan. Contoh seperti ini, kita lihat. Pipa kapiler adalah pipa yang diameternya sangat sempit, sangat kecil, seperti ini. Kita lihat, di sini ada pipa yang diameternya sangat kecil, dan ternyata pada bagian ini permukaan airnya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan zat cair pada bagian-bagian yang lain. Nah, mengapa tidak sama tinggi? Karena ini
terdapat pipa kapiler sehingga tidak berlaku hukum bejana berhubungan. Yang kedua, hukum bejana berhubungan juga tidak berlaku bila salah satu pipa diisi dengan zat cair yang berbeda. Misalnya pada tabung U, di sebelah kanan ini diisi dengan air, sedangkan pada sebelah kiri, tabung sebelah kiri diisi dengan minyak. Permukaan minyak nanti ternyata lebih tinggi daripada permukaan air di sebelah kanan. Jadi tidak berlaku hukum bejana berhubungan. Yang ketiga, hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika tekanan udara pada permukaan tabung tidak sama. Contoh di sini, salah satu tabung di sini yang pinggir kita tutup rapat, sedangkan yang lainnya terbuka ke udara luar. Bila diisi zat cair dari sini misalnya, ternyata nanti hasilnya pada bagian tabung tertutup ini permukaan airnya lebih rendah ketimbang pada tabung-tabung yang lainnya. Jadi karena tekanan udara, tekanan permukaan tabung tidak sama, atau saya ulang, karena tekanan udara pada permukaan tabung ini tidak sama dengan tekanan udara pada tabung-tabung yang lain, maka terjadi perbedaan ketinggian permukaan zat cair. Artinya hukum bejana berhubungan tidak berlaku untuk keadaan seperti ini. Kata sandi 2, jangan lupa berdoa. Nah, hukum bejana berhubungan banyak dimanfaatkan. Di sini saya beri contoh tiga contoh sederhana. Yang pertama adalah pemanfaatan dalam instalasi air keran yang menggunakan tangki atau toren. Air bisa mengalir ke rumah dengan baik. Yang kedua, misalnya bentuk leher angsa pada mulut teko. Kira-kira kenapa mulut teko ini dibentuk menyerupai leher angsa sampai setinggi sepanjang ini? Bisa kalian hubungkan dengan sifat permukaan air yang sama tinggi? Silakan dipikirkan. Yang ketiga adalah pada pemanfaatan water pass. Ini untuk memasang ubin supaya ubinnya rata. Biasanya tukang menggunakan water pass ini. Ini medianya air, ada garis di sini. Nanti ketika dilihat posisi air berada di tengah-tengah garis, berarti lantai atau ubin ini sudah rata. Walaupun sekarang teknologinya sudah banyak yang lebih canggih dengan menggunakan sinar laser misalnya.